Tinggal di teks itu Pak. Ya, minta tolong. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Dialah yang telah memberikan kita kehidupan, memberikan rizki, mengatur segala urusan. Dialah Allah, Rabb dan Ilah, sesembahan yang hak, yang kita harapkan ampunan dan rahmatnya, agar kita kelak mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan, baik dunia maupun akhirat. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian pula untuk keluarga, keturunannya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga tibanya hari pembalasan. Para ibu, saudari yang dirahmati Allah, kita akan lanjutkan pembahasan kitab Syarah Hisnul Muslim sampai pada bagian kedua, yaitu Adabuz Zikri wad Du'a. Adab-adab berzikir dan berdoa. Inna lidzikri wad du'a adaban masyru'ah. Sesungguhnya zikir dan doa itu memiliki adab-adab yang disyariatkan. Wa syuruton mafruḍah, dan syarat-syarat yang wajib dilaksanakan. Faman fufiya lahu, maka barang siapa yang memenuhinya, wa man lazimatil kasirah ala syurutil adabi, dan barang siapa melaksanakan seluruh syarat-syarat dari adab berdoa dan berzikir, ausyaka naila ma sa'ala, maka kemungkinan besar dia akan meraih apa yang dimintanya dalam doa dan zikirnya. Wa man akhalla bil adabi, dan barang siapa yang meninggalkan dari adab-adab dalam berdoa dan berzikir, istahaqqa salasa khilalin, maka dia akan mendapatkan 3 kerugian.
Yang pertama, al-muqtu, kemurkaan Allah, wal bu'du, dijauhkan dari rahmat Allah, wal hurman, dan tidak diberi apa yang dimintanya. Yadzan billahi ta'ala, kita berlindung kepada Allah Ta'ala dari 3 perkara tersebut. Wa ana azkuru adab adz-dzikri wad-du'a wa syurutuhuma. Maka di sini kata penulis, aku akan sebutkan adab-adab berzikir dan berdoa serta syarat-syarat keduanya. Yang pertama, famin adabihi, dan di antara adab-adabnya, an ta'allama anna siratal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was salihin, yaitu mengetahui tentang kisah para nabi, para rasul, para aulia, orang-orang saleh. In aradu istiqda'a hajatin inda maulahum, jika mereka berharap agar dipenuhi hajatnya di sisi, yakni penolong mereka Allah, ayyubadiru qabla su'ali, sebelum mereka meminta, mereka bersegera, fayakumu baina yaday rabbihim, mereka berdiri menghadap kepada Rabb-nya. Ini yang pertama. Sebelum mereka minta, mereka menghadap kepada Rabb-nya. Tawajjuh, menghadapkan wajahnya kepada Rabb-nya. Tentu menghadap di sini yaitu menghadap ke arah mana? Kiblat. Fayasuffu aqdamahum, mereka meluruskan shaf mereka. Mereka meluruskan shaf-shafnya. Wa yabsutu akfahum, mereka tadahkan tangannya, menadahkan tangan. Wa yursilu dumu'ahum, mereka menangis, berlinang air mata. Mereka alirkan air matanya ala khududihim, membasahi pipinya. Berarti apa? Menangis. Fayabda'u bit-taubati mimma 'asihim, mereka mengawalinya dengan taubat dari segala perbuatan maksiat. Wa tansilu,
Wattansilu mim mukhalafatihim. Mereka keluar dari segala macam bentuk penyelisihan, yaitu perkara-perkara yang menyelisihi Allah. Wa yastabtinu al-khushu'a fi qulubihim. Mereka rahasiakan kekhusyuannya dalam hatinya. Artinya diperdalam kekhusyuannya, semakin dalam khusyuknya di dalam hatinya. Wa yatamassaku, dan mereka berpegang teguh kepada agama Allah. Wa yatadallilu, mereka tadallul, yaitu merendahkan dirinya kepada Allah. Ini yang dilakukan oleh para nabi, para rasul, para aulia, orang-orang soleh. Nah, kita harus mengetahui bagaimana mereka mendapatkan apa yang mereka minta, karena sikap mereka kepada Allah sedemikian rupa sehingga mereka mendapatkan hajat-hajat yang dia inginkan. Ini sikap ya, berkaitan dengan sikap. Ada berapa tadi berarti? Berdiri, menghadap kiblat, merapatkan shaf, menadahkan tangan, menangis, memulai dengan tobat. Berapa itu sudah? 5. Ono sing 5, ono sing 6, ono sing 7. Keluar dari penyelisihan, terus memperdalam khusyuk dalam hati. Berapa? 7, ya. Kemudian apa? Berpegang teguh kepada agama Allah dan merendahkan diri. Kemudian berikutnya, fayabda'una bis-sana'i ala ma'budihim. Mereka memulai dengan memuji kepada sesembahan mereka. Wa taqdisuhu, mensucikannya. Wa tanzihu, membersihkannya. Wa ta'zimuhu, mengagungkannya. Wa tsana'a alaihi bima huwa ahluhu, memuji dengan pujiannya yang khusus yang hanya dimiliki Allah. Thumma, baru kemudian, yarghabu fid du'a, mereka
meminta di dalam doanya, berharap di dalam doanya. Kalau ini aspek apa ini? Lisan. Mulai dari as-sana, yaitu memuji atau pujian. Berarti kalimat apa yang memuji itu? Hamdalah dan yang lainnya. Mensucikan Allah, membersihkan Allah, mengagungkan Allah, memuji dengan pujian khusus. Baru kemudian inti dari apa yang dia minta. Makanya orang sebelum meminta sesuatu itu biasanya apa dulu? Sampean arep utang nang wong. Kita datang, dipuji apa dicaci? Halo? Jeng sampean kok ayu jeng ya? Sampean lu umur wis tak siji koyo 16. Seneng enggak? Lah iya sampean iki lho umur swidak kulitnya kok sik kenceng. Itu bener ya. Lombe. Ya. Kok iso? Padahal meneng-meneng operasi bedah plastik. Tapi ketika dipuji gitu seneng enggak? Hah? Seneng, sing muji boleh anak karepe. Mari seneng langsung apa? Jeng, sampai duit 100, nyelang dulu. Kira-kira dikasih enggak? Halo? Dikasih. Kasih rek, mari dipuji rek. Kalau enggak memuji orangnya, memuji apa? Apa yang dimiliki anaknya misalnya. Lah iya anakmu itu lho kok pinter ya. Dipuji anaknya. Wis ayu, lucu, pinter. Habis itu pinjem duit. Dikasih enggak? Halo? Cok medit-medit porek rek. Mosok 100.000 wae. Ya. Tapi kalau dicaci, dimaki, anakmu itu wis elek. Beti iya kan? Nah, kira-kira setelah itu nyelang duit apa? Pasti dia akan marah. Itulah tabiat manusia. Secara psikologis, seseorang itu menjadi lembut ketika dipuji. Lembut hatinya ketika disanjung. Tapi bagaimana dengan Allah? Apakah semata-mata kita ingin melembutkan hatinya, menjinakkannya? Tidak. Apapun sikap manusia terhadap Allah tidak akan merubah Allah sedikit pun. Kau kafir atau mukmin, kau jahat ataupun kau baik, Allah tidak akan pernah berubah hanya karena manusia. Beda dengan manusia, mudah dipengaruhi psikisnya, fisiknya. Kalau Allah tidak. Lantas kenapa? Sebelum kita berdoa, memuji Allah dulu. Apakah Allah butuh pujian? Tidak. Tapi semata-mata
Ini perintah dan contoh. Allah memerintahkannya. Bukan berarti Allah butuh. Allah memerintahkan bukan berarti Allah butuh. Sebetulnya perintah Allah itu untuk kepentingan kita. Kalau kita taat, maka ketaatan itu akan kembali kepada kita. Kata Allah dalam surah Luqman 31 pada ayat yang ke-12. Walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Apa kata Allah? Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Wa may yashkur, barang siapa yang bersyukur, fa innama yashkuru li nafsi, sungguh dia telah berterima kasih kepada dirinya sendiri. Jadi kembali kepada kita. Allah nggak butuh ucapan terima kasih. Wa man kafar, sebaliknya, jika manusia itu kufur, tidak mau bersyukur, fa innallaha ghani, sesungguhnya Allah Maha Kaya, nggak butuh manusia, nggak butuh ucapan terima kasih, juga tidak akan berubah ketika kau kufur. Dialah Allah Al-Hamid, Maha Terpuji. Sekalipun tidak ada orang yang memuji, Allah tetap terpuji. Hamidun, Majidun. Sekalipun manusia tidak memujinya. Jadi baik buruk sikap kita kepada Allah itu bukan untuk kepentingan Allah, tapi untuk kepentingan manusia. Hadza Ibrahimu Khalilullah alaihissalam. Inilah kisah Ibrahim, kekasih Allah. Lamma arada munajatan maulahu, ketika Nabi Ibrahim hendak bermunajat kepada penolongnya, yaitu Allah, fistiqda'i hawaijih, dalam rangka untuk supaya dipenuhi hajat-hajatnya. Was tadraru ma fi khazaini, atau meminta apa yang ada di dalam perbendaharaan Allah. Bada'a bis sana'i ala rabbih qabla su'alih. Beliau memulai memuji Allah sebelum meminta kepadanya. Fabada'a biqaulih, beliau meminta dengan ucapan. Ucapan itu diabadikan oleh Allah dalam surah Asy-Syu'ara, surah 26 ayat yang ke-78 sampai 82. Ada 5 ayat yang di dalamnya Nabi Ibrahim memujinya, memuji Allah sebelum meminta.
Alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Walladzi huwa yut'imuni wa yasqin. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Walladzi yumituni thumma yuhyin. Walladzi atma'u an yaghfirani. Walladzi atma'u an yaghfira li khati'ati yaumaddin. Apa kata Allah? Yaitu Allah yang telah menciptakan aku, maka dialah yang menunjuki aku, dan Robku yang dia memberi makan dan minum kepadaku, dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku, dan yang akan mematikan aku, kemudian akan menghidupkan aku kembali, dan yang amat kuinginkan akan mengampuni kesalahanku pada hari kiamat. Fa'athna 'ala Allahi subhanahu, maka Nabi Ibrahim memuji Allah dan mensucikannya bi khamsati asniyatin, dengan 5 sanjungan. 5 sanjungan. Annahu, bahwasanya dia Allah Al-Khaliqu Al-Hadi, yang maha pencipta lagi maha pemberi petunjuk. Ini yang pertama, ditunjukkan pada ayat 78. Alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Dialah yang menciptakanku dan dia yang memberi petunjuk. Dipuji Allah dengan namanya Al-Khaliq Al-Hadi, yang maha pencipta dan maha pemberi petunjuk. Ini dalam satu ayat. Yang kedua, Al-Mut'imul Musqi. Al-Mut'im, yang memberi makan. Al-Musqi, yang memberi minum. Ini yang kedua, yang maha memberi makan dan minum. Ditunjukkan pada ayat berikut, yaitu 79. Walladzi huwa yut'imuni wa yasqin. Dialah yang memberi aku makan dan memberi minum. Yang ketiga, Asy-Syafi minal awsab, yang menyembuhkan dari segala macam penyakit. Asy-Syafi, yang menolong, ya, bukan menyembuhkan. Asy-Syafi, yang memberi syafaat atau pertolongan. Minal awsab, dari berbagai macam musibah, bencana. Nah, itu ditunjukkan salah satu musibahnya apa? Sakit. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dan jika aku sakit, maka dialah Allah yang menyembuhkan. Ayat berapa tadi? Asy-Syu'ara ayat keberapa, Bu? 80.
wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dan jika aku sakit, dialah Allah yang menyembuhkan. Duduk tok, duduk tok, tobib, duduk duk, apa mana? Mantri. Ya, Allah yang menyembuhkan. Pujian ketiga, sekarang keempat. Wal muhyi wal mumit. Allah yang maha menghidupkan dan maha mematikan. Ditunjukkan pada ayat 81. Walladzi yumituni thumma yuhyin. Dialah Allah yang mematikanku, kemudian menghidupkanku. Berarti dulu mana mati sama hidup? Mati. Habis mati apa? Hidup. Mati hidup, mati hidup. Enggak. Mati hidup, mati hidup. Ya sudah itu. Awalnya enggak ada, jadi ada sekarang. Setelah itu dicabut nyawanya, mati. Habis itu terakhir apa? Hidup. Itulah kehidupan akhirat. Makanya Allah Al-Muhyi wal Mumit, yang maha menghidupkan dan mematikan. Kemudian pujian yang kelima, dipanggil Allah sebagai Zat yang maha pengampun, wal Ghafir, pemberi ampunan. Ditunjukkan pada ayat 82. Walladzi atma'u an yaghfirani khati'ati yaumaddin. Dan yang aku sangat harapkan agar dia mengampuniku terhadap kesalahan-kesalahanku yaumaddin, pada hari pembalasan. Padahal Nabi Ibrahim gak tahu ngelakoni salah kecuali mek ping telu, yaitu menurut anggapan beliau dusta sebanyak 3 kali seumur hidup. Tapi Nabi Ibrahim berharap mendapatkan ampunan dari Allah. Inilah pujiannya yang Allah Jalla wa'ala abadikan dalam surah Asy-Syu'ara. Berapa? 78 82. Nah, mulai ayat 83 sampai 87, awalnya 78, akhirnya 87. Kebalikannya. 83 sampai 8 berapa? 7. Allah Jalla wa'ala mengabadikan permintaan Nabi Ibrahim. Setelah memuji baru meminta. Tsumma sa'ala khamsa hawaija. Kemudian beliau meminta 5 hawaij, hajat, atau menyampaikan 5 hajatnya, keinginannya. Faqal, di mana beliau mengatakan pada ayat 83, Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin.
Apa kata Allah? Ibrahim berdoa, "Ya Robku, berikanlah kepadaku hikmah dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang solih." Ini permintaan beliau. Meminta hikmah dan dimasukkan ke dalam kelompok orang-orang soleh. Waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Dan jadikanlah aku buat tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian. Waj'alni min warathati jannatin na'im. Dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang membusakai surga yang penuh kenikmatan. Sudah berapa ini? 3. Berapa Bu yang diminta? 3. Kurang 2. 3. Baru kemudian yang keberapa? 4. Keempat. Waghfir li abi innahu kana minadh-dhallin. Dan ampunilah bapakku, karena sesungguhnya ia adalah termasuk golongan orang-orang yang sesat. Wala tukhzini yawma yub'atsun. Dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan. Ada berapa permintaan berarti? 5. Memuji 5 kali, meminta 5 kali, memuji dengan 5 hal, meminta dengan 5 perkara. Sebelum meminta, beliau memuji. Faqadallahu subhanahu hawaijahu. Maka Allah akhirnya mengabulkan hajat permintaannya illa wahidatun, kecuali 1 yang tidak dikabulkan. Mana bukti kalau doa beliau dikabulkan? Faqala fil awal, maka disebutkan dari permintaan awal yang diucapkan dalam doa Ibrahim, Allah kabulkan sebagaimana di dalam surah An-Nisa ayat 54. Ini yang pertama yang dikabulkan. Faqad atayna ala Ibrahim al-kitaba wal hikmah. An-Nisa 54. Am yasudu. Bukan. Coba dibaca aja. Ini potongan di sini. Oh gitu. Dipenggal di sini. Enggak ada lakot. Am yasudunan nas ala ma atahumul amullah min fadli faqad. Ya ini mungkin ya. Faqad ataina ala Ibrahim kitab wal hikmah wa ataina. Dalam kitab ini itu dipenggal, kalimatnya dimulai tengah ya. Faqad ataina ala Ibrahim al-kitab wal hikmah. Iya, di tengah. Ada enggak kalimat Ada. seperti itu? Di tengah. Iya. Iya, faqad. Silakan. Faqad ataina ala Ibrahim. Artinya? Iya. Lengkap aja enggak apa-apa. Ataukah mereka dengki kepada manusia, yaitu Muhammad, lantaran karunia yang Allah telah berikan kepadanya? Sesungguhnya kami telah memberikan kitab dan hikmah kepada keluarga Ibrahim,
Dan kami telah memberikan kepadanya kerajaan yang besar. Ya, tengah-tengah. Nah, Ya, benar. ya, Ibrahim 54 pertengahan. Pertengahan ayat sampai akhir. Berarti doa beliau yang pertama dikabulkan nggak? Dalam surah As-Su'ara ayat 83, Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin, dikabulkan oleh Allah dengan bukti surah An-Nisa 54. Faqad ataina ala Ibrahim al-kitab wal hikmah, dan sungguh telah kami berikan kepada Ibrahim kitab dan hikmah. Wa alhiqni bis salihin, itu diberikan oleh Allah, dimasukkan ke dalam orang-orang soleh, sebagaimana yang terdapat dalam surah Yusuf ayat 101. Surat berapa? 12. Di sini dipotong Pertengahannya. Ya Rabb kami, Allah pencipta dan bumi. baik, dibaca lengkap juga boleh. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits fatiras samawati wal ardi anta wali fid dunya wal akhirah Tawaffani musliman wal Fantiras samawati wal ardi anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya Rabbku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kerajaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian tabir mimpi. Ya Allah, pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan Islam, dan bukanlah aku dengan orang-orang yang solih. Ya. Ya. Diuraikan nanti. Kemudian coba lihat Al-Baqarah surat kedua ayat 130. Allah Jalla wa'ala berfirman, وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِيَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. Apa kata Allah? Dan tidak ada yang benci kepada agama Ibrahim, melainkan orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Dan sungguh, kami telah memilihnya di dunia dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang solih. Berarti doa Nabi Ibrahim dikabulkan. 3. Wa fi qawli fi su'alis sana'i fil umam, dan ucapan beliau ketika meminta kepada Allah dengan pujian dan menjadi buah bibir pujian orang-orang sesudahnya untuk seluruh umat manusia.
Yaitu ayat berapa yang beliau minta agar dia menjadi buah bibir? Ayat 84 dalam surah Asy-Syu'ara kan? Wajalli lisana sidqin fil akhirin. Jadikan aku buat tutur. Tutur yang apa? Baik. Yang baik. Bukan tutur tinular. Sandiwara. Lisana sidqin, buat tutur yang baik fil akhirin, untuk orang-orang yang datang kemudian. Itu permintaan Ibrahim. Dan dikabulkan oleh Allah. Sebagaimana dalam surah As-Saffat, surah 37 ayat 108. Ini kaitannya dengan peristiwa kurban penyembelihan Nabi Ismail. Setelah peristiwa itu, Allah akhirnya mensyariatkan untuk pengikut beliau agar mengikuti jejak langkah beliau. Ayat 108, wa tarakna alaihi fil akhirin. Kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Luar biasa. Nabi Ibrahim selalu disebut-sebut oleh manusia, baik mukmin ataupun kafir. Kalau orang mukmin tiap hari selalu menyebut Ibrahim. Berapa kali? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Berapa kali itu tadi disebut Ibrahim? 5 kali dalam sholat. Tadi lo saya nyebut berapa Ibrahim? 4. Itu dalam satu tahiyat. Sekarang berapa kali tahiyat kita sehari? Halo? Berapa kali tahiyat? Tahiyat itu 5 kali, tahiyat akhir toh. Halo? Berapa kali tahiyat kita? 9. 9 kali 4. Kita sebut paling tidak 36 kali kita dalam sehari menyebut nama Ibrahim. Dan menyebutnya itu di dalam apa? Di dalam sholat lagi. Nggak ada loh dalam sholat itu menyebut nama manusia. Karena yang kita sebut nama Allah semua. Kecuali nama manusia yang kita sebut itu cuma 2 orang. Siapa? Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Siapa yang kita sebut dalam salat kita nama manusia? Rasulullah dan Ibrahim. Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Ibrahim alaihi salatu wassalam. Atau dirupa itu. Mereka ngerti ganti jenenge. Allahumma salli ala fulan, nggak boleh. Langsung sholatnya batal. Dan Muhammad yang di situ yang dimaksud siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun telecehan jenenge wong Muhammad. Jangan keliru.
Kalau dia nyebut Muhammad tapi pikirannya kepada tetangganya yang bernama Muhammad, batal nggak sholatnya? Batal. Batal. Muhammad yang dimaksud adalah Nabi kita. Kama shallaita ala kalau yang dalam hatinya, lisannya menyebut Ibrahim, tapi dalam hatinya yang disebut, yang dimaksud Ibrahim itu koncone yang bernama Ibrahim, maka batal. Salatnya enggak sah. Muhammad dan Ibrahim di situ adalah Nabi dan Rasul. Khalilullah, kekasih Allah. Jadi buat tutur, orang yang udah mati ribuan tahun yang lalu, tapi tetap disebut-sebut. Kalau manusia sekarang meninggal hari ini, kira-kira ada yang nyebut nggak 10 tahun lagi? Oh. Halo? Enggak. Masuk menit 10 tahun. Setahun itu wis lali kabeh. Makanya kita diperbolehkan berdoa supaya menjadi buah tutur yang baik. Jangan yang jelek. Jadi buah tutur yang jelek kayak apa? Disebut-sebut tapi Fir'aun. Sering disebut nggak Fir'aun? Sering. Wa qala fi qawlihi, dalam surah Asy-Syu'ara ayat 85. Ini permintaan ketiga ya. Waj'alni min warasati jannatin na'im. Dan jadikanlah aku sebagai pewaris surga yang penuh dengan kenikmatan. Maka Allah akan merealisasikan itu. Sebagaimana dalam surah Hud 11 ayat 73. Kata Allah Jalla wa'ala, qalu ata'jabina min amrillah rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait innahu hamidum majid. Para malaikat itu berkata, apakah kamu merasa heran tentang ketetapan Allah? Itu adalah rahmat Allah dan keberkahannya dicurahkan atas kamu, hai ahlul bait. Sesungguhnya Allah Maha terpuji lagi Maha pemurah. Ini ucapan malaikat kepada keluarga Ibrahim. Kisahnya itu bisa dilihat ketika Nabi Ibrahim didatangi malaikat. Saat itu Nabi Ibrahim di rumah siapa? Sarah. Coba mulai ayat 69. Walaqad ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra qalu salama qala salam fama labitha an ja'a bi'ajlin aniz. Dan sesungguhnya utusan-utusan kami, yaitu malaikat-malaikat, telah datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira.
Mereka mengucapkan selamat. Ibrahim menjawab, selamatlah. Maka tidak lama kemudian Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang. Pedet panggang. Enak nggak? Zaini. Tapi yang datang malaikat disuguhi keamper belas. Falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilayhi nakirahum wa awjasa minhum khifah qalu la takhaf inna ursilna ila qaumi Lut. Maka tatkala dilihatnya tangan mereka tidak menjamahnya, Ibrahim memandang aneh perbuatan mereka dan merasa takut kepada mereka. Malaikat itu berkata, jangan kamu takut. Sesungguhnya kami adalah malaikat-malaikat yang diutus kepada kaum Lut. وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ. Dan istrinya berdiri di balik tirai, lalu dia tersenyum. Maka kami sampaikan kepadanya berita gembira tentang kelahiran Ishak, dan dari Ishak akan lahir putranya Yakub. Qalat ya wailata a'alidu wa ana ajuzu wa hadha ba'li shaykha in hadha la syai'un ajib. Istrinya berkata, sungguh mengherankan, apakah aku akan melahirkan anak, padahal aku adalah seorang perempuan tua, dan ini suamiku pun dalam keadaan sudah tua pula. Sesungguhnya ini benar-benar sesuatu yang sangat aneh. Qalu ata'jabina min amrillah rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait innahu hamidum majid. Para malaikat itu berkata, apakah kamu merasa heran tentang ketetapan Allah? Itu adalah rahmat Allah dan keberkahannya dicurahkan atas kamu, hai ahlul bait. Sesungguhnya Allah Maha terpuji lagi Maha pemurah. Ya. Di mana letaknya orang yang mewarisi jannah? Yaitu kalimat rahmatullahi. Ya, rahmat Allah tercurah kepadamu. Wa barakatuhu, dan berkahnya alaikum atas kalian ahla bait. Wahai ahlul bait. Ibrahim. Siapa lagi? Ishak, Sarah. Siapa? Hajar. Dan juga anak-anak mereka, Ismail, Ishak, dan Yakub. Kemudian wa'tadharu ilaihi fi su'alil maghfirah li abihi. Adapun Nabi Ibrahim tidak diberi pengabulan doa berupa ampunan untuk bapaknya. Tidak dikabulkan oleh Allah. Sehingga diturunkan surah At-Taubah, surah 9 ayat yang ke 114. وَمَا كَانَ إِسْكَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا Allah Jalla wa'ala berfirman,
wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa an maw'idatin wa'adaha iyyahu falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a min inna Ibrahim la'awwahun halim. Apa kata Allah? Dan permintaan ampun dari Ibrahim kepada Allah untuk bapaknya tidak lain hanyalah karena suatu janji yang telah diikrarkannya kepada bapaknya itu. Maka tatkala jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya itu adalah musuh Allah, maka Ibrahim berlepas diri daripadanya. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang yang sangat lembut hatinya, lagi penyantun. Iya. Jadi itu ucapan dulu sebelum tahu bahwa bapaknya itu betul-betul musuh Allah. Ketika masih buat berhala itu belum didakwahi sama Ibrahim. Tapi setelah tahu Nabi Ibrahim jelas melihat sikap dan perilaku dari bapaknya yang menentang dakwah Ibrahim, maka jelaslah bahwa dia adalah musuh Allah. Maka setelah itu Nabi Ibrahim berlepas diri. Nah, doa Nabi Ibrahim itu diucapkan jauh sebelum Nabi Ibrahim diperintah untuk mendakwahinya. Itu hanya berupa janji yang diucapkan. Tapi setelah Nabi Ibrahim mendakwahi bapaknya dan ditentang habis sampai kepada puncaknya, ucapan bapaknya, wahjurni maliya, kau akan kurajam, kulempari batu, kuusir dari negeri ini. Bahkan ikut membawa kayu bakar saat Nabi Ibrahim hendak dibakar, karena masing-masing penduduk harus membawa satu batang kayu untuk ikut andil membakar Ibrahim. Maka sudah jelas saat itu permusuhannya. Maka Allah tidak mengabulkan permintaan Nabi Ibrahim agar bapaknya diampuni oleh Allah Jalla wa'ala. Karena orang yang berbuat syirik besar, dia tidak akan pernah mendapatkan ampunan. Waqad syarafallahu azza wa jalla hadhil ummatu bimithliha. Allah telah memuliakan umat ini dengan yang sepertinya, yakni umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Jadi struktur sistematika dalam berdoa itu persis dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Diawali dengan pujian, kemudian diakhiri dengan permintaan. Fa'anzala alaihim fatihatal kitab, dan telah kami turunkan atas mereka umat ini, yakni surah Al-Fatihah, Fatihatul Kitab. Awwaluha sana'un wa tamjidun ila qawlihi. Pada awal kalimat dalam surah tersebut adalah pujian dan sanjungan sampai kepada kalimat wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada engkau lah kami minta pertolongan. Wasairuha du'aun, dan sesudahnya adalah doa. Dan Al-Fatihah ini tidak diturunkan kecuali untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buka Muslim 772.
supaya gak ngantuk. Wis. Silakan. 772. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, pada suatu waktu ketika Jibril sedang duduk di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekonyong-konyong kedengaran suatu bunyi seperti pintu sedang dibukakan orang. Lalu diangkatnya kepalanya seraya berkata, "Nah, inilah pintu langit dibukakan hari ini, di mana sebelumnya tidak pernah dibuka melainkan baru hari ini. Dari pintu itu turun malaikat." Kata Jibril, "Inilah malaikat turun ke bumi, di mana dia tidak pernah turun sebelumnya melainkan baru hari ini." Setelah malaikat itu memberi salam, lalu dia berkata, "Gembirakanlah umatmu dengan dua cahaya, yang kedua-duanya hanya diturunkan kepadamu dan tidak pernah diturunkan kepada para nabi sebelum kamu." Apa dua cahaya itu? Yaitu surat Al-Fatihah dan ayat-ayat penutup surat Al-Baqarah, yaitu ayat 284 sampai 286. Mulai dari lillahi ma fis samawati wa ma fil ard dan sampai akhir. Itulah nurain, dua cahaya yang belum pernah diturunkan kecuali untuk umat ini. Al-Fatihah, suratul Fatihah, dan akhir suratul Baqarah. Akhir dari surah Al-Baqarah. Berarti orang zaman dulu mereka sudah tahu Al-Fatihah atau enggak? Ya. Oh, belum. Nabi-nabi terdahulu dan umatnya sudah Belum. kenal Al-Fatihah atau belum? Belum. Belum. Makanya di sini dikatakan waqad syarafallahu azza wa jalla hadhil ummah bimithliha. Allah memuliakan umat ini dengan yang serupa. Serupa dengan apa? Serupa dengan yang diucapkan oleh Ibrahim di dalam memuji dan berdoa. Muslim. Judulnya. Dipuji dulu baru berdoa. Makanya Al-Fatihah itu dibagi menjadi dua. Judulnya itu. Dibagi menjadi dua. Separuh pujian kepada Allah, separuh isinya doa. Buka Muslim 349. Kok tak ulang mana? Iya. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Nabi SAW bersabda, siapa yang tidak membaca Ummul Quran atau Fatihah dalam sholat, maka sholatnya tidak sempurna. Nabi mengulangnya sampai 3 kali. Lalu ditanyakan orang kepada Abu Hurairah, bagaimanakah kalau kami sholat mengikuti imam? Jawabnya, bacalah perlahan-lahan. Karena aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Apa sabdanya? bahwa Allah Ta'ala berfirman, Apa firmannya? sholat itu atau Fatihah kubagi 2 antaraku dan hambaku. Qasamtus shalah, kubagi as-shalah, yaitu surah Al-Fatihah. Disebut juga as-shalah ala kismain, menjadi 2 bagian. Apa saja? Untuk hambaku ialah apa yang dimintanya. Kismun li wa kismun li abdi. Sebagian untukku, sebagian untuk hambaku. Wali abdi ma sa'ala. Dan untuk hambaku adalah apa yang dia minta. Jadi diawali dengan pujian kepada Allah dan baru kemudian permintaan. Mulai dari ayat yang mana? Ayo. Lanjut. Apabila dia mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Maka Allah Ta'ala menjawab, Hamadani abdi. Hamidani abdi, hambaku memujiku. Terus. Apabila dia mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim, Maha pemurah lagi Maha penyayang.
Maka Allah Ta'ala menjawab, asna alayya abdi. Asna alayya abdi, hambaku menyanjungku. Apabila dia mengucapkan maliki yaumiddin, Maha penguasa hari kemudian. maka Allah Ta'ala menjawab, majadani abdi. Majadani abdi, hambaku mengagungkanku. Atau Fawaddo ilayya abdi. fawadha'a ilayya abdi, hambaku berserah diri kepadaku. Apabila dia mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Hanya kepada engkaulah kami mengabdi, dan hanya kepada engkaulah kami minta pertolongan. Apa kata Allah? maka Allah Ta'ala menjawab, hadza baini wa baina abdi wali abdi ma sa'ala. Inilah antara aku dan hambaku. Hadza baini wa baina abdi, antara aku dan hambaku. Wali abdi ma sa'ala, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Apa permintaan hamba? Maka ayat yang ke Selanjutnya. 5, 6, 7 adalah semua adalah permintaan hamba. Makanya sebelum minta 3,5 ayat itu adalah pujian. Struktur sistematika di dalam berdoa dan berzikir persis seperti apa yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim dalam surah Asy-Syu'ara pada ayat 78 sampai 82, yaitu pujian. Ayat 83 sampai 87 yaitu apa? Permintaan. Ketika dia meminta, lanjut. Ihdinas sirat. Apabila dia mengucapkan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka jawab Allah Ta'ala, hazali abdi wali abdi ma sa'ala. Hazali abdi wali abdi ma sa'ala. Inilah untuk hambaku seluruhnya, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Waruiyal Bukhari fi hadits syafa'ati anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari tentang hadis syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annal khalaiqa, bahwasannya seluruh makhluk, tas'alul anbiya, mereka akan meminta kepada para nabi alaihimussalam, asy-syafa'ata, yaitu syafaat pertolongan, ila rabbiha, kepada Rabbnya Allah, fi ursatil qiyamah, pada saat kedahsyatan dan kengerian hari kiamat kelak, yaitu di padang mahsyar. Fakullu wahidin yadhkuru dzambahu, maka setiap nabi yang diminta mereka menyebutkan dosa-dosanya, wa yaqul, dan mengatakan, idhabu ila ghairi, pergilah kau kepada selain aku nggak sanggup membelamu. Adam diminta, Adam mengatakan pergilah kau ke Nuh. Nuh diminta, Nuh mengatakan pergilah ke Ibrahim. Ibrahim diminta, pergilah kau ke Musa. Musa diminta, Musa berkata pergilah kau kepada Isa. Isa diminta, Isa mengatakan pergilah kau kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qal, maka dikatakan, fa'akulu, maka aku mengatakan, ana laha fasta'dzani ala rabbi. Ketika mereka mendatangi Nabi Muhammad, aku meminta izin kepada Rabbku. Fa'idha ra'aituhu, maka ketika aku melihat Allah, waqa'tu sajidan, aku jatuh tersungkur, lantas aku bersujud kepada Allah. Beliau menjatuhkan dirinya tersungkur. Wa yad'uni ma yasha, maka Allah memanggilku sekehendaknya. Tsumma yuqal, kemudian Allah berfirman kepadaku, irfa' ra'sak,
angkatlah kepalamu. Wasil tu'ti, mintalah kau akan diberi. Wakul tasma', bicaralah, bicaramu akan didengar. Washfa', mintalah syafaat, tusyaffa', maka permintaan syafaatmu akan dikabulkan. Fayalhimuni mahamida ahmaduhu biha, maka Allah mengilhamkan kepadaku sebuah puji-pujian yang dengannya aku memujinya. Fa ahmaduhu bitilkal mahamid, maka aku pun memuji Allah dengan pujian tersebut. Wa fi lafdin akhar, dalam lafaz yang lain, fa ahmada rabbi bitahmidi yu'allimuni, maka aku memuji Rabbku dengan pujian yang Allah ajarkan kepadaku. Faqaddama baina yaday syafa'ah tahmidan wa tamjidan, dan aku menghadap kepada Rabbku meminta syafaat dengan memuji dan menyanjungnya. An Fadalah bin Ubaid radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari Fadalah bin Ubaid, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, Amin. Sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulan. Sami'an nabiyyu rajulan, Nabi mendengar seorang lelaki, yad'u fi salatihi, dia berdoa di dalam salatnya, lam yamjidillah, di mana dia tidak memuji Allah, walam yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia juga tidak bersolawat kepada Nabi. Faqal, maka Nabi mengatakan, ajjal hada, dia tergesa-gesa. Thumma da'ahu, kemudian dipanggillah orang itu. Faqala lahu aw li ghairihi, kemudian beliau mengatakan kepadanya atau kepada yang lainnya, idza shalla ahadukum falyabda'u bitamjidi rabbih wa sanaa'a alaihi, jika kalian berdoa atau jika salah seorang di antara kalian berdoa, maka hendaklah kau mengawalinya dengan memuji Rabbmu dan menyanjungnya. Thumma yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian hendaklah kau bersolawat atas Nabi. Thumma yad'u ba'du bima sya'a, maka setelah itu silakan kau berdoa meminta apa saja yang kau kehendaki. Hadis riwayat Abu Dawud di nomor 1481, dalam Sahih At-Tirmidzi di nomor 3475, dan hal ini disahihkan oleh Imam Al-Albani. Coba dibuka Abu Dawud 1481. Oh, 14. Us, ada. Iya. Silakan. Fadalah bin Ubaid. Dari Fadalah bin Ubaid radhiyallahu an, sahabat Rasulullah SAW, dia berkata, Rasulullah SAW pernah mendengar seorang laki-laki sedang berdoa dalam sholatnya. Dia tidak memuliakan Allah dan tidak membaca salawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah SAW bersabda, orang ini tergesa-gesa. Lalu Nabi SAW memanggilnya dan bersabda kepadanya dan juga kepada yang lainnya, apabila salah seorang di antara kalian mengerjakan sholat, hendaklah memulainya dengan mengagungkan Rabb-nya dan menyanjungnya. Setelah itu bacalah salawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berdoa setelah itu sesuai dengan doa yang dikehendakinya.
Iya. Benar berarti? 1481 dan di Tirmidzi 3475 ya. Baik. 3475. Jadi yang pertama itulah yang dilakukan oleh para nabi, para rasul, bagaimana mereka bersikap, bagaimana mereka berucap sebelum meminta kepada Allah. Insyaallah poin yang kedua kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Saya cukupkan sampai di sini. 3475 Sebelum Tirmizi. saya tutup, ada pertanyaan? Silakan. Tirmizi. Daud 1481. Abu Daud. Iya, bareng ini tadi 100. Iya. Ada yang ditulis mungkin? Saya tunggu. Iya, benar ya. Beda redaksi. Cuman maknanya bodoh. Baik. Ada pertanyaan Ibu? Bersedekah. Teman-teman bersedekah. Hah? Boleh saya tanya? Oh ya udah, berarti nggak ada. Saya pikir cukup sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.